di daerah Bendungan Jago yang biasa merestorasi total Land Rover. Jadi kita lihat ya. Kita hari ini naik Defender sama Om Dison. Kita udah sampai nih di sini. Sekosong. Kita ada di bengkel Mahameru. Nih yang punya. Selamat pagi Om Atyam. Ini adalah pemilik dari bengkel Mahameru. Siap. Gas oli. Kalau yang suka nemu tulisan ini tuh ada di sini. Nah, kita udah bertemu langsung dengan owner dari Mahameru Land Rover nih. Kita coba wawancara sedikit ya dengan Om Atyam namanya. Selamat siang Om Atyam. Selamat siang. Saya langsung aja deh. Latar belakang atau sejarah Om Atyam bisa mulai di industri bengkel ini gimana sih? Bisa diceritain nggak? Dulu ya saya pernah kerja di karoseri mobil. Nah itu yang ya latar belakangnya dari situlah. Jadi saya bisa bangun mobil Land Rover dan sebagainya. Karena dulu memang di Malang ya di karoseri ya bangun mobil. Berarti Om Atyam dulu turun sendiri tuh ya? Iya. Ngelas, turun ngetok, sendiri, ngecat. ya sambil ya ngawasin juga. Oke. Ya. Nah lalu gimana cerita Om Atyam bisa pindah ke Jakarta kalau dulu di sana? Jadi tahun berapa ya itu ya? Tahun 91 kalau nggak salah. Itu dulu ada suara-suara bahwa ATPM itu akan take over untuk pembuatan karoseri, ya kan? Nah kalau sampai itu benar terjadi, dan memang benar terjadi, kan berarti karoseri mati.
tidak ada pekerjaan. Ya saya buru-buru lah ke Jakarta menyelamatkan diri. Ya kan? Coba kalau saya tetap bertahan di situ, selesai juga saya kan jadi pengangguran. Jadi berbekal pengalaman dan kemampuan yang udah ada lah istilahnya, Ya. Om gambling mengadu nasib ke Jakarta untuk Ke buka Jakarta. bengkel sendiri. Ya, tadinya cuman sebenarnya bengkel biasa, bengkel ya las ketok lah. Body repair. Mobil apa aja lah gitu. Oke. Nah lalu kenapa nih bisa Om Atiam tersesat gitu, salah jalan ke dunia Land Rover? Nah, Kita itu istilahnya dia. tersesat. Iya, gitu. tersesat. Saya itu juga nggak tahu itu. Jadi dulu ceritanya ada salah satu teman yang ya kasih order lah bikin jok mobil tadinya, jok mobilnya Defender long ya. Karena kan kalau jok long itu terutama yang rok tengah itu kan tegak, nggak enak. Nah, waktu itu saya dikenal, saya disuruh bikin jok itu. Dari situ berjalan, ternyata mereka dengar bahwa saya itu dulu pernah di karoseri mobil. Ya saya ditawarin waktu itu, bisa nggak bikin karoseri Land Rover? Ya, saya juga bingung waktu itu, karena juga saya ya terus terang baru tahu itu Land Rover kan, dan nggak pernah bikin body itu. Tapi ya karena kalau ya karena dulu pernah berpengalaman di Land Rover di karoseri, ya mestinya sih nggak ada masalah. Ya, kelihatan saya coba sih. Ya itulah kira-kira tahun 91 92 lah. Waktu itu ya masih baru lahirnya 200 TDI ya. Iya, 200 TDI baru lahir. Nah itu ya baru kita mulai bikin body. Jadi kira-kira ada berapa puluh tahun itu ya? Berapa puluh tahun bikin body? Kalau itu udah 30 tahun atau? 30 tahun ya. 30 tahun ya, kan 91 ya, 91 sekarang 2021, ya 30 tahun. 30 tahun ya, nggak berasa ya. Kalau nikahan udah jadi engkong tuh. Udah jadi engkong. Oke. Berarti berawal dari modal dari pengalaman di karoseri, terus di mobil umum, lalu kena nih ada link yang nyasar ke Land Land Rover. Rover. Ternyata dari situ makin banyak yang bikin Land Rover di Om. Dan memang saya senang Land Rover. Nah itu gimana tuh? Om sendiri yang menarik buat Om Land Rover tuh apa gitu? Gimana? Karena lah saya kan orang kampung yang dulu ya kerjanya sama keluar masuk hutan juga lah. Ya kan dulu orang tua pernah punya Jeep Willys ya. Nah, jadi waktu saya kecil juga sering diajak off road juga. Oh. Jadi dapat Land Rover, wah ini cocok ini kan. Saya senang. Jadi saya senang. Jadi karakter dan filosofinya masuk ya? Ya. Om, angkat dulu nggak apa-apa. Kan santai kita. Nah, udah kelar nih. Jadi Om, saya mau nanya nih. Mungkin ada proyek yang sifatnya monumental atau memorial gitu loh. Mungkin itu yang bikin titik balik Om Atiam bener-bener jadinya di Land Rover banget gitu. Ada nggak apa? Misal bisa diceritain nggak? Apa ya? Mungkin itu dulu pernah bikin mobil Tomb Raider ya. Dulu zaman tahun berapa itu? Tahun 2001. Ya 2000-an awal. 2000-an ya, waktu zaman top-topnya film Tomb Raider, Lara Croft ya. Ya, Lara Croft. Jadi waktu itu Java Motor karena momen ada Tomb Raider terkenal ya kan, ada pameran, kita waktu itu bikin mobil untuk pameran, dan saya waktu itu cuma dikasih foto aja, nggak pernah punya gambaran. Itu semua bikin semua bikin. Itu proyek yang cukup menguras tenaga karena pertama nggak pernah bikin dan waktunya terbatas. Setengah mati. Kayak cerita yang bikin candi itu ya, apa sih? Model itu lah. Iya, bikin candi lah, bikin candi. Semalam jadi. Iya.
Tapi saat itu mobil itu saya tahu sih, saya pernah lihat ini. Ya. Itu menjadi mobil yang cukup sukses dan ikonik loh di Indonesia gitu ya. Mungkin karena filmnya juga kan. Iya. Terkenal. Saya pernah lihat sih waktu itu, waktu pas lagi baru jadi ya, pagi-pagi lewat. Kok ada Tomb Raider di Indonesia? Emang masuk? Ya, ternyata ini orang yang bikin ini. Orang lokal yang bikin. Orang lokal yang bikin. Oke, berarti kalau saya boleh bilang udah 30 tahun di dunia perbengkelan khususnya Land Rover gitu ya. Berarti Om Atiam nih kalau menurut saya nggak cuma sekedar punya bengkel gitu loh. Apa yang Om Atiam ada sampai hari ini tuh hal-hal yang memang Om Atiam sendiri juga dulu terjun langsung, get your hands dirty lah. Ya, kotor tangannya kotor juga gitu. Nggak cuma main behind the desk. Berarti nah, kalau menurut saya ini nggak main-main lah. Maksudnya nggak hanya sebuah owner, tapi orang yang mungkin menjiwai gitu. Berarti Om kan seneng dan menjiwai. Saya senang. Om seneng ya. Saya senang sekali. Nah, jadi saya kalau ngerjain mobil Land Rover ya karena saya senang. Saya merasa mobil itu punya saya. Nah, bikin ini bagus. Ketika orang menjiwai apa yang dia bangun, dia buat, kan biasanya tercurahkan semuanya maksimal dan menjadi baik gitu. Ya. Jadi ya kita seperti yang kita lihat lah, hasil Mahameru kan nggak pernah main-main lah, selalu cakep. Itu orang luar yang menilai. Ya. Saya yang nilai nih. Saya tidak bisa. Oke. Ya, untuk penutup mungkin Om Atiam ada pesan-pesan lah buat teman-teman Lendi yang mungkin mau punya Lendi atau mau bangun Lendi. Ya singkat aja lah, nggak usah teknis. Apa sih pesannya misalnya kalau teman-teman nih mau punya Lendi, mau beli Lendi, atau enggak misalnya mau bangun Lendi, apa sih hal yang penting gitu loh. Kan kadang orang hilang arah, mau ini mau itu. Berarti konsep ya. Ya, kalau kita mau bangun mobil, ya pertama ya punya mobil dulu, misalnya kan. Setelah itu konsepnya apa? Mau buat adventure, mau off-road, mau buat kota-kota, ya kan? City slicker istilahnya ya. Ya, mobil mall ya, gaya-gaya. Ya itu konsep aja. Ya kita tinggal menyesuaikan nanti. Gitu. Oke. Jadi kalau punya ini, ya itu tadi jangan sampai hilang arah, ya kan? Ya. Konsep tadi. Mau misalnya mau orisinil, ya kan? Oke. Berarti yang jelas harus ada konsep sehingga arahnya kemana tidak jadi tumbang tindih ya. Ya. Dan budgetnya juga nggak jadi kemana-mana kan, maksudnya ketika konsepnya jelas kan nggak jadi beli yang nggak perlu gitu, nggak masang yang nggak perlu. Ya. Jadi mubazir atau gimana? Yang nggak perlu dipasang dan nggak nyambung dengan konsep tadi. Betul. Oke ya, ini singkat profil dari Om Atiam. Kita terima kasih loh boleh ngobrol di sini. Makasih. Dan kalau boleh jujur nih teman-teman, Om Atiam ini orangnya benar-benar passion banget, karena kita pernah lihat kalau dia lagi di bawah di bengkel tuh lagi quality control ya cukup concern dengan hal-hal kecil gitu. Jadi itu yang saya maksud ketika orang punya hati dalam mengerjakan sesuatu itu akan menjadi hal yang maksimal hasilnya gitu. Dan Om Atiam nih kan juga bukan sekedar punya bengkel, tapi dia juga pernah dia juga orang man behind the gun gitu. Pernah ngelas, pernah ngecat, pernah body repair. Jadi ngebengkel tuh nggak gimana tukang doang. I'm the man gitu. Otaknya di Om Atiam, nanti tukang yang di quality control oleh Om Atiam. Jadi nggak bisa dibohongin lah. Nah, itu hal yang harus kita nih semua belajar, bahwa kita tuh harus pegang kendali juga supaya hasilnya terkontrol. Gitu. Jaga kualitas. Oke, terima kasih Om Atiam. Ya, makasih. Terima kasih. Yuk. Kita udahan, tapi kita kedatangan tamu nih. Daniel. Yang ini nih udah dari awal-awal Om Atiam. Ini dari awal-awal saya main Land Rover. Ini orang lama ini. Selalu kemari ya? Wah, saya tahu persis mobilnya. Mobil orange yang legendaris. Itu kalau dihitung biaya perbaikannya sama mobilnya mungkin berapa kali lipatnya harga ganti mesin segala macam. Tahu. Udah dapat berapa kali lah? Udah dapat berapa kali. Kalau di Atiam itu langsung di tempat yang tepat gitu. Hanya memang dulu Land Rover saya orange itu pekerja berat.
seminggu itu bisa bolak-balik itu keliling Jawa. Jadi memang mobil dipakai, dan beruntungnya di Atiam. Jadi agak minimum. Kalau Atiam bilang tadi Biono gede dari tahun Tulan Nover dari sini dari tahun 2002 gitu sampai sekarang kesini terus kalau rusak-rusak karena memuaskan. Oke. Gitu. Dari Land Rovernya 1 seri 3 sampai beranak udah banyak ya. Range Rover, Disco, wah banyak sekali mobilnya. Beranak pinak Ini gara-gara hati yang Berarti gara-gara macam ya sebenarnya. Kan ngebengkel di tempat yang benar. iya, jadi dipakainya enak, jadi seneng gitu loh. Nambah, jadi akhirnya terikatnya sama brandnya, gitu, brand Land Rover. Oke. Brand Land Rover sebenarnya nggak rewel kan? Nggak rewel. Salah orang-orang selama ini dong, benar nggak? Nggak rewel. Oh. Kalau mobilnya banyak, yang rewel satu nggak pakai yang lain. Makanya jangan punya satu Land Rover. Kalau punya banyak, jadi nggak rewel. Wah ini puluhan tahun sudah. Dari kalau kata macam dari zaman dia susah gitu ya. Oh tahu sekali. Saya tahu sekali. Zaman dulu saya susah di Atiam, udah ke Atiam. Sampai sekarang karena mainnya sama Atiam makin susah. Iya. Sama Atiam main pasti tetap susah. Susah, maksudnya susah, juga susah. Oke, siap. Terima kasih semuanya ya. Nah. Karena tadi potong dalamnya, platnya. Ini mobil salah satu dari teman kita ya Om Dison ya. Ya, Om Julius. Julius. Ngantrinya setahun, masuk bengkel setahun setelah ngantri kan. Tapi ya it's worth it ya. Iya, karena dibangunnya dari tinggal sasis. Udah gitu busing-busingnya semua diganti. Salah satu ngebangun mobil yang lama nunggu partsnya. Jadi begitu dibongkar ketahuan rusak, ganti dulu. Bongkar lagi ganti. Udah gitu ini dibikin model PD5. Konsol Tambahan PD5 konsol box. Nih AC-nya double blower. Nih pintunya nih. Nih pintunya. Weh, gimana kalau pintu Land Rover yang benar tuh bandingnya gini nih? Gini doang aja. Tuh. Nih begini doang. Nih. Oh. Enak. Kalau ini suka membal, kalau ini enggak. Oh. Pintu belakangnya yang mahal nih. Mahal. Ada mereknya Pilkington. Ini yang kalau nggak salah ada penghangatnya kan? Anti embun. Anti embun. Oh, lagi. Ya. Ini gini doang aja nih.
Ya, udah kenceng. Ya. Kencang, kalau yang lain begini. Bro, kayak orang lagi berantem ya? Kalau ini cuman Oh, iya. Nah, seri 1 ini frame ininya bikin nih dari nol, karena yang aslinya kondisinya cukup mengenaskan. Kulit pintu juga diganti karena yang aslinya juga mengenaskan. Spakbor udah dibenerin, nih kemana udah sobek-sobek. Gilas aluminium. Nah, ini juga diganti. Kondisi yang bawaannya sudah mengenaskan. Ini juga nih ada bekas sobek, bilas aluminium. Pintunya kulitnya baru bikin. Nah, ini kurang lebih beberapa working in progress di sini ya. Nah, ini Land Rover yang pintunya banyak nih, ada 7 pintunya. Ini bikin juga, semuanya bikin. Jadi pintu tengah sampai belakang bikin semua, termasuk hardtopnya. Seperti yang kayak di Solihull Experience ya kalau nggak salah ya, Land Rover Experience ya, Land Rover Experience di Inggris. gampang ya. Saya bisa bikin begini. Iya. Dibor. Fresh. Tapi yang kecil mana? Oh, Hah? Bikin dua ya, dong? Iya. nah ini dipasang. Ini yang namanya bunyi. Terus kurangi. Wow, jadi deh tabeng seri 1. Begitu doang, mudah kan? Mas. Ya. Ini anak-anak siapa punya kalian Prek. enggak? Maksud saya baru meninggal. Kemarin. Kalian nggak kemana-mana kan? Jangan ya. Ini tahan dulu. Udah dong. Yang macam lagi inspeksi kerjaan. Ada mobil kawan kami yang mau di repair bodinya. Bekas tabrakan seperti ini. Jadi ini kanan kiri. Nggak tahu gimana nih. Iya, kanan kiri sekali ada dulu. Dia gitu. Kanan kiri. Pokoknya rapiin aja kata dia. Kan inilah ya. Ini
ternyata spakbornya nih nggak sempurna nih, miring ke dalam. Ininya kembung nih. Udah diinspeksi, akan diperbaiki. Tapi megang sini. Ini kalau di kiri. Harusnya seperti ini. Udah pada tulangnya udah pada betul. Nah, begini harusnya. Dongkrak. Iya nih mau dipanasin nih. Oh, dipanasin. Supaya naik lagi. Kayak bikin gitu kan penting. Yuk. Cabut, yuk cabut, cabut kita.